Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai filsafat perennial esensialis, kontekstual, falsifikatif, dan implikasinya. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang diartikan sebagai abadi atau kekal dan dapat diartikan pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realistis sosial dan budaya manusia, seperti realistis sepohon bunga yang terus-menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa, dengan gejala yang terus ada dan sama. Selanjutnya, aliran ini memandang keadaan sekarang sebagai zaman yang sedang ditimpa krisis kebudayaan karena kekacauan, kebingungan, dan kesimpasiuran. Selanjutnya, aliran ini memandang keadaan sekarang sebagai zaman yang sedang ditimpa krisis kebudayaan karena kekacauan, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Perennialisme berpendapat, untuk mengatasi gangguan kebudayaan diperlukan 4 usaha untuk menemukan dan mengamankan lingkungan sosiokultural, intelektual, dan moral. Inilah yang menjadi tugas filsafat dan filsafat pendidikan. Adapun jalan yang ditempuh adalah dengan cara regresif, yaitu kembali pada prinsip umum yang ideal yang dijadikan dasar tingkat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Menurut perennialis, karena manusia dianugerahi kemampuan berpikir, pendidikan harus lebih fokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa. Pengembangan kemampuan berpikir anak dapat diperoleh melalui permanent studies, yaitu kekayaan intelektual yang real klasik yang dimiliki manusia. Berdasarkan itu, pendidikan perennial dianggap lebih mementingkan waktu lampau daripada waktu kini dan masa depan. Sehingga menurut pengamat, filsafat pendidikan perennialisme lebih fokus pada entirely present sebagai basis kehidupan permanen sepanjang masa. Kurikulum perennialisme fokus pada pengembangan kemampuan intelektual anak sebagai prioritas utama. Selanjutnya yaitu filsafat esensialisme. Aliran filsafat pendidikan esensialisme dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Kebudayaan lama telah ada semenjak peradaban umat manusia dahulu, terutama semenjak zaman Renaissance, mulai tumbuh dan berkembang dengan megahnya. Pengetahuan, kebudayaan, kesenian zaman Yunani dan Romawi kuno. Pemikiran yang esensialis dikembangkan oleh para pengikut dan simpatisan ajaran filsafat tersebut, sehingga menjadi satu aliran filsafat yang mapan. Esensialisme yang berkembang pada zaman Renaissance yaitu mempunyai tujuan yang berbeda dengan progresivisme, yaitu mengenai pendidikan dan kebudayaan. Jika progresivisme menganggap pendidikan yang penuh fleksibilitas serta terbuka untuk perubahan, tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu, toleran, dan nilai-nilai dapat berubah dan berkembang. Maka aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbul pandangan yang berubah, mudah goyah, kurang terarah, dan tidak menentu serta kurang stabil. Sama dengan perennialisme, esensialisme adalah salah satu pandangan filsafat yang paling tua dan paling banyak dipakai dalam pendidikan. Aliran ini menginginkan agar pendidikan fokus pada mempertahankan peradaban manusia dengan mentransfernya melalui pengembangan kemampuan intelektual, baik dalam proses maupun dalam konten pendidikan. Karena itu pendidikan harus uniform. Kaum perennialis memandang pengajaran untuk mengembangkan kemampuan nalar anak.
suatu hal yang benar sepanjang masa dan menghidupkan kekayaan kultural. Kaum esensialis menginginkan kemampuan intelektual anak diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan modern melalui disiplin akademik, kebahasaan, matematika, sains, sejarah, dan bahasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai perennial, esensial, kontekstual, falsifikatif. Dalam aliran ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang lebih mengambil jalan tengah antara kembali ke masa lalu dengan jalan melakukan kontekstualisasi serta uji falsifikatif dan mengembangkan wawasan-wawasan kependidikan Islam masa sekarang yang selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang ada. Wawasan kependidikan Islam yang berkesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut tipologi ini adalah melestarikan ilahiyah dan insaniyah sekaligus menumbuh kembangkan dalam konteks perkembangan iptek dan perubahan sosial kultur yang ada. Nah, yang ketiga, jadi menurut tipologi ini, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di samping ditekankan pada pelestarian doktrin-doktrin agama yang dipandang mapan sebagaimana terkandung pada kitab-kitab terdahulu yang berisi hal-hal yang utama dan esensial serta pelajaran kognitif sebagaimana yang ada pada masa salaf dan pasca salaf juga ditekankan pada penggalian problem-problem yang berkembang atau dialami peserta didik. Selanjutnya adalah implementasi filsafat perennial, esensialis, kontekstual, falsifikatif terhadap pengembangan sistem pendidikan Islam. Berupaya memahami ajaran nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah As-Sahih dengan mengikut sertakan dan mempertimbangkan khasanah intelektual muslim klasik serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dunia teknologi modern. Jargon yang dikumandangkan adalah al-muhafadzah ala al-qadim al-sahih wa al-lagzu bi al-jadid al-aslah, yakni memelihara hal-hal yang baik yang telah ada sambil mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.